cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Halo? Maafin siapa ya? Saya Marliana, kakaknya Vina. Bukannya kecelakaan. Selamat siang Ibu, silakan. Kenapa cucu saya dipanggil? Nggak ada masalah. Kami cuma Gini, anak ini memang dia yang merekam suaranya Linda. Tapi itu nggak melanggar hukum kan? silakan diminum dulu Bu. Ini rekan saya Pak Danang Nur Hakim dari Dinas Kejaksaan. Selamat siang Bu. Siang. Ya, kita dengerin dulu penjelasannya Pak Indra. Ya. Ini bukan panggilan resmi. Beliau secara pribadi meminta saya untuk bicara langsung dengan Marliana dan Dani. Malam Marli yang telepon Mas Dani. Mas Dani itu adiknya Pak Indra. Marli juga yang minta untuk rekaman itu diupload di YouTube-nya. Tadi Mbak Marliana bilang ke kami, dia tidak terima adalah kecelakaan tunggal. Iya. Saya menerima laporan dari kepolisian Bu. Kalau Ibu melihat adanya bekas-bekas luka yang tidak wajar di kaki almarhumah Vina. Iya Pak. Oke, jadi begini Bu. Sejak awal polisi juga sudah curiga kalau ini bukan kecelakaan. Tapi kami belum cukup punya banyak bukti ya. Sebenarnya polisi jago handle kasus, tapi ya emang Ini saya larang Dani untuk ikut mengusut kasus ini demi keselamatannya sendiri. Kami sudah dapat nama-namanya kok. Karena para tersangkanya masih berkeliaran di luar, nggak sampai 48 jam. Tapi ya seperti itu tadi, Kami belum cukup punya banyak bukti ya. belum cukup. terus apa hubungannya sama audio rekaman Linda? Itu nggak pengaruh dong buat polisi, apalagi kejaksaan. Itu kan gaib, nggak saintifik. Karena hampir semua yang Linda bilang di rekaman itu sama dengan temuan polisi selama ini. Jadi suaranya Vina yang lewat Linda itu benar Pak. Pelakunya itu anak polisi. Hah? Anak siapapun itu sama saja Bu. Sama-sama pihak yang nggak mau kasus ini terungkap. Kami banyak menahan informasi. Kalau hasil investigasi kami dibuka ke publik sekarang, semua tersangka yang kami pantau selama ini bisa tiba-tiba hilang dengan temuan polisi selama ini. Jadi begini Bu, kami meminta persetujuan pihak keluarga. Hah? Mohon pengertiannya, Persetujuan apa? jasad Vina dibongkar sementara untuk diotopsi. Mohon pengertiannya. Kalau sudah ketahuan penyebabnya, terus gimana? Yang buat Vina itu apa? Abah itu tidak tega sama Vina. Dia itu sudah tenang di sana. Dari mana Abah tahu Vina udah tenang? Lalu kemarin kita dengar langsung dari Vina. Marli setuju sama nenek, Bah. Setuju bukan karena dendam atau gimana. Tapi Abah juga ngerasain kan. Geng motor itu makin meresahkan. Kalau mereka bebas, nanti juga lain bakal digituin. Mereka harus dipenjara, Bah. Berkali-kali Vina nyebut nama Egi. Bah, pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Abah juga ngerasain kan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk, Bu. Dek, maafin Mbak ya, Lin. Apa-apa, Mbak. Mbak udah hapus rekamannya dari HP Mbak. Linda juga punya salah sama Vina. Linda anggap ini sebagai bayarannya. Vina gak bisa mati tenang. Kenapa Behelnya, sayang? Behelnya mana? Otopsi. Assalamualaikum. Kenapa Mbak Mariana? Pak Indra. Pak, maaf, saya mau minta tolong. Boleh nggak, Pak? Behel sama... Behel? Dan tempelan rambut? Rambut tempel adik saya dicopot aja. Tolong, boleh nggak, Pak? Mau dengerin Behel sama rambut tempelnya? Udah diambil. Nok sekarang tenang ya. Ini yang Bapak minta. Terima kasih. Ya. Semuanya. Sekarang. Pemirsa, menyusul peristiwa pilu pemerkosaan dan pembunuhan Vina Dewi Arsita dan rekannya Ridwan Muzaki beberapa waktu lalu. Para pelaku yang ditangkap adalah Jaya, Hadi Saputra, Rivaldi Wardana, Supriyanto, Eko Ramdhani, dan Saka. Para pelaku tersebut adalah 8 dari 11 orang tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina. AKBP Indra Yudhistira memastikan kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi dengan memantau ketat kegiatan berbagai kelompok. Kalau bully itu pasti akan kena bully juga sama yang lebih kuat dari mereka. Sementara ini kita nikmatin aja apa yang kita punya. Maya itu apapun yang kita punya bisa hilang kapan aja. Kita nggak tahu.